Oke guys, bujur membantah kerina, selamat datang di tutorial Eprianto Ginting. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya itu Eprianto Ginting. Saya berasal dari Tanah Karo. Saya tinggal di Tanah Karo juga. Dan saya asli orang Karo ya guys. Oke, kali ini dalam tutorial dalam bahasa Karo, tutorial bahasa Karo, menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pertama-tama yaitu menjua-jua. Menjua-jua itu dalam bahasa Indonesianya itu selamat datang, atau dalam bahasa Inggrisnya itu welcome. Welcome to our country, welcome to our place, welcome to our hometown. Biasanya kalau orang-orang bule datang ke Tanah Karo atau ke Brastagi, pasti nanti akan dibilang menjua-jua atau welcome. Itu maknanya itu menjua-jua. Tapi kalau untuk orang Indonesia nanti datang ke Tanah Karo, nanti dibilang itu selamat datang. Atau juga bisa dibilang menjua-jua itu dibilang seperti ini guys. Adalah kata awal untuk kita memperkenalkan diri juga sama orang yang belum kita kenal. Bisa juga dengan bersalaman baru kita bilang menjua-jua. Itu juga bisa dilakukan guys. Yaitu udah yang kedua itu uga beritandu. Uga beritandu itu dalam bahasa Indonesia yaitu adalah apa kabarmu, bagaimana kabarmu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris cara menanyakannya itu how are you? How are you alive? How are you doing? How do you do? And many more. Oke, misalnya kita bilang itu kepada orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita belum kenal juga bisa bilang gak beritandu atau apa kabarmu atau how are you. Kalau bahasa Inggris itu how are you. Oke, yang ketiga itu adalah we. We itu ya adalah kata yang sangat mudah untuk diucapkan dalam bahasa Karo, yang artinya we adalah iya. Dalam bahasa Inggris artinya yes, alright, and good. Oke, biasanya kita misalkan begini, seseorang menyuruh kita atau seseorang membuat percakapan ya. Bukan salah. Misalkan seseorang itu menanyakan sesuatu untuk kita. Kalau menurut kita pertanyaannya itu benar atau kita terima, bisa kita bilang we atau kita bilang iya, atau juga bisa bilang yes. Dalam bahasa Inggris itu banyak bisa menggunakan kata yes, seperti do you want to marry me? Misalnya dibilang yes I do. Do you want to go? Ya, yes I do. Do you want to eat? Yes I do. Jadi jawabannya itu dalam bahasa Inggris itu dalam we itu banyak sekali ya guys. Yaitu yes I do, yes I am, yes I will. Itu dalam artinya we dalam bahasa Karo. Jadi dalam kata iya juga, kalau iya kan semua apapun yang pertanyaan bisa dijawab, bagaimanapun pertanyaannya bisa dibilang iya. Sama juga dalam bahasa Karo. Dalam bahasa Karo itu dan bahasa itu hampir sama jawabannya, jadi nggak terlalu rumit guys. Oke, jadi yang keempat itu adalah kata lang dalam bahasa Indonesianya yaitu tidak, dan dalam bahasa Inggrisnya we can say no. Jadi seseorang atau teman-teman kita menanyakan pendapat kita atau menyuruh kita, bisa kita atau segala sesuatu yang apapun yang kita lakukan bisa kita bilang kata lang, atau kita malas gitu bisa itu juga kita bilang lang. Jadi contohnya seperti ini, inggit kam jadi rondongku, inggit kam kusuruh. Jawabannya itu tidak atau lang. Dalam bahasa Indonesianya mau kamu jadi pacarku atau mau kamu suruh, jawabannya itu kita bisa bilang tidak.
Atau dalam bahasa Inggris, do you want to ask me? Do you want to be girlfriend? Do you want to become a boyfriend? We can say no, I can, or no, I don't. Itu aja guys. Mudah kan? Jadi yang kelima itu adalah kata lengah, atau dalam bahasa Indonesianya itu belum, atau dalam bahasa Inggrisnya kita bilang, we can say no, I haven't, atau not yet. Jadi contoh seperti ini. Lengah kam ridi, lengah kam man. Bisa kita jawab lengah. Jadi awal kata kalimat itu bisa juga itu adalah jawaban yang bisa kita ucapkan. Seperti ini dalam bahasa Indonesia. Belumkah kamu mandi? Belumkah kamu makan? Ya jawabannya juga kata belum. Kita bilang aja belum. Dalam bahasa Inggris juga sama, in English. Haven't you eaten? Haven't you took a bath? You can answer no, I haven't, atau no yet, not yet, atau not yet. Itu aja kalau untuk dalam kata lengah. Kalau dalam satu lagi yang keenam itu adalah kata enggo, atau dalam bahasa Indonesia udah, dan dalam bahasa Inggris itu we can say yes, I have, or already. Jadi seperti ini juga guys. Contohnya enggo kaman, enggo kam ready, jawabannya enggo. Jadi awal kata kalimat itu juga itu adalah jawabannya juga. Dalam bahasa Indonesia seperti ini. Udah kamu mandi? Udahkah kamu makan? Ya jawabannya juga udah. Udah, itu aja. Kalau dalam bahasa Inggris we can say have you taken a bath? Have you eaten? And we can answer yes, I have. Yes, I already eaten. Ya, jadi seperti itulah guys. Gampang kan kalau dalam mempelajari tutorial dalam bahasa Karo ke Indonesia, ke Inggris. Jadi kuncinya itu pertama-tama harus menguasai bahasa Indonesia. Jadi biar mudah untuk mempelajari bahasa Karo, dan setelah itu kita bisa mempelajari juga dalam bahasa Inggris. Oke guys, cukup di sini saja tutorial tentang bahasa Karo, menerjemahkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sampai jumpa. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silahkan like, comment, and jangan lupa tekan tombol loncengnya juga di sini agar teman-teman juga bisa menerima atau langsung mendapatkan video terupdate dari saya. Sekian dan terima kasih. Bujur semua, and untuk selamanya, adieu.